Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan membuat liputan tentang perayaan Hari Desa sesuai dengan keputusan Presiden nomor 23 tahun 2024 bahwa tanggal 15 Januari ditetapkan menjadi Hari Desa. Nah, terkait dengan itu maka kemudian Desa Bersatu yang merupakan wadah dari berbagai organisasi desa memutuskan menunjuk Desa Ponggok sebagai tempat pusat perayaan Hari Desa itu. Kenapa harus Desa Ponggok? Saudara, saksikan video ini selengkapnya. Kenapa alasan Desa Ponggok ditunjuk menjadi pusat pelaksanaan peringatan Hari Desa. Tapi agar lebih semangat, jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Desa Ponggok dalam rangka persiapan untuk memperingati Hari Jadi Desa pada tanggal 15 Januari 2025. Kebenaran saya sudah 2 hari ya dengan malam ini, bahwa dimana inilah lihat suasana Desa Ponggok memang sebuah desa yang benar-benar maju dan sukses kalau diukur dari PAD. Pendapatan income per kapita desa per tahun itu 19 miliar. Oleh karena itu kepada saudara-saudara saya harap hadir acara Hari Jadi Desa di Ponggok pada tanggal 25 Januari 2024 2025 dimulai dari jam 8 sampai selesai jam 8 pagi. Pak Surta, Ya, kenapa harus Desa Ponggok? karena saya pikir gini, kita harus mencari sebuah desa yang maju akan menjadi sebuah desa percontohan dari teman-teman kepala desa se-Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, karena memang ini ulang tahun desa, Hari Jadi Desa, maka harus dilaksanakan yaitu di desa. Itu diantaranya. Oke, artinya ada sebuah kegiatan peringatan Hari Desa. Ya. Kenapa harus ada di Desa Ponggok? Karena Desa Ponggok menjadi representasi keberhasilan desa kah? Iya, sangat presentasi. Saya udah keliling, dia setiap RW dia punya wisata masing-masing kerewean dari 6 RW. Saya dari pagi, tadi ini baru selesai keliling-keliling. Cukup benar-benar saya menggembirakan hati saya. Itu ada sebuah desa yang menjadi sebuah percontohan. Dengan harapan tadi saya bilang menjadi desa mandiri semua. Inilah harapan saya ke depan. Itulah sehingga ke depan desa tidak lagi menjadi sebuah pemerintahan terkecil yang terbelakang, bahkan menjadi garda depan bangsa Indonesia itu adalah desa. Inilah salah satunya Ponggok. Oke, sambil jalan Pak kita Pak. Mana lagi? Iya, saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, para kepala desa, kita harus hadir ke Desa Ponggok. Dan sampai tidak hadir loh ya. Ini adalah untuk sekaligus studi banding, studi tiru bagaimana desa se-Indonesia ke depan akan lebih baik menjadi desa mandiri. Contoh saya lihat Desa Ponggok ini yang dipandang mata saya, ini adalah sebuah benda yang tidak terpakai di mata orang. Ternyata ketika didesain oleh arsitek, inilah hasilnya.
ini sejenis bola dunia, ya kan? Kemudian kita lihat lagi nuansa di sini. Ini kayu-kayuan yang berserakan di jalan-jalan pinggir yang dipandang masyarakat mungkin ini tidak berarti. Tapi ketika didesain menjadi oleh arsitek, inilah hasilnya. Sehingga nuansanya menjadi indah, gitu. Ada ibu-ibu kita kan, selfie, hebat kan? Dan ini restorannya juga bentuknya dari kayu mayoritas, gitu. Ponggok ini. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Potongan-potongan kayu jati yang dipandang tidak berarti juga. Ternyata didesain menjadi seekor patung gajah. Ya, semua ini kayu. Jadi saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke jangan tidak hadir memperingati hari jadinya desa pada tanggal 15 Januari 2025 adalah di Desa Ponggok. Kenapa kita pilih Desa Ponggok? Karena presentatif desa terbaik se-Indonesia Ponggok. Nah, mudah-mudahan ponggok-ponggok lainnya nanti akan muncul, ya. Nanti beliau kepala Desa Ponggok akan mempresentasikan bagaimana desa dia menjadi maju, ya kan, mandiri, dengan ternyata kekompakan lembaga desa dan masyarakat desanya. Itu yang paling hebat. Ya, boleh tahu Pak, cerita dikit lah. Karena Bapak dalam sini kan tanpa nggak ada alasan yang kuat kalau berapa sih PADES Desa Ponggok ini? PADES Desa Ponggok, lagi kemarin saya tanya sore hari, itu sampai 19 miliar per tahun. Dan per KRW-an dia pendapatannya per 3M per tahun. PKK-PKK-nya punya homestay, ya, punya kafe-kafe seperti ini 1,6 miliar per tahun. Jadi mandiri sekali para PKK dan dipekerjakan. Yang lebih hebat lagi, kesadaran masyarakat di sini itu dia memberikan sebuah modal usaha per kakak 5 juta. 5 juta per tahun dia mendapat keuntungan 6 juta setiap tahun mau lebaran diberikan oleh pihak desa. Oke. Hebat sekali. Oke, artinya Pak Surta, Bapak mengagendakan peringatan tahun hari jadi desa yang pertama di Ponggok ini. Selain kita memperingati, kita juga belajar desa Ponggok di sini. Oke. Nah, tujuan kita kenapa kita memilih Desa Ponggok tadi? Di samping kita memperingati hari jadi desa, dan sekaligus kita mengedukasi bagaimana desa kita akan lebih baik, akan menjadi sebuah tadi presentatif Desa Ponggok ini diantaranya, ya. Ternyata tadi saya ketemu beliau, ternyata dia sebagai pendamping desa-desa lain, sudah 20 desa di Indonesia yang didampingi oleh Desa Ponggok dan mendapat CSR. Dan yang paling hebat lagi ternyata membangun sebuah desa dengan keberhasilan beliau, walaupun banyak liku-liku persoalan, tapi ending akhirnya happy masyarakat desa. Satu rumah satu serjana. Hebat sekali kan? Kemudian yang lebih hebat lagi CSR-nya yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah, di-cover semua oleh desa. Wah, hebat sekali, termasuk Bang. pengobatan? Iya, semua. Itu hebat sekali. Oke. Kemudian tadi dia di sini penyertaan modal semua masyarakat desa lewat 1 kakak 1,5 juta. Berarti membangun sebuah desa sesungguhnya ketika masyarakat desanya sadar dan lembaga desanya kuat, kepala desanya leadershipnya adalah amanah, ternyata tidak semerta-merta harus pakai dana desa dari pusat. Mantap. Cukup oleh masyarakatnya sendiri. Harus datang kan? Harus datang ke Ponggok, ya. Oke, Jangan tidak datang rugi loh kalau datang. Siap. Yuk. Ya, kita mengikuti agenda kegiatan Ketua Abdesi yang akan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Desa di Ponggok. Nah, beliau sedang mensurvei lokasi yang ada di Desa Ponggok ini. Ya, kita ikuti terus. Dia akan memberikan laporan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut kita lihat ini. Saya berada di kolam renang Desa Ponggok. Bapak Ibu kepala desa bayangkan, ini adalah sempalan-sempalan kayu yang kering, yang jatuh berserakan di jalan, tapi didesain ini menjadi sebuah nuansa tempat berteduhnya para perenang di sini. Para wisatawan. Iya, para wisata. Dan terus coba ini. Ini kan potongan kayu-kayu kecil loh, Pak Kades. Ini potongan kayu-kayu kecil. Bayangkan dibuat seperti peletasan. Bayangkan menjadi happy. Semua kayu, mayoritas kayu. Ya, nah inilah kita lihat, bayangkan ini kolam renangnya, dan kolam renang ini bukan satu. Setiap KRW ada kolam renang dengan fasilitas representatif.
Dan ini adalah dari masyarakat desa untuk desa dan untuk masyarakat lagi. Dan ini kita lihat. Ini kita lihat. Ya, tadi saya ke sana ada arung jeramnya juga di sana dan ada kolam renang yang dari alam. Artinya airnya benar-benar dari alam. Itu ada di tadi dan ada lagi hebat wisata ikan. Per 3 bulan menghasilkan 20 ton. Bayangkan. Dan semuanya dia dibuat set plan-nya. Ya, menjadi master plan-nya itu dari RUT ke DTR-nya dibuat tata ruang. Oh, ini zona pertanian ikan. Zona ini zona wisata. Zona ini zona untuk kultura. Iya, Itu hebat sekali. Artinya peringatan hari ini itu tidak hanya sekedar peringatan, edukasi kan. Oh, ini edukasi saya bilang Ya. kita kuliah di sini. Kita kuliah di Ponggok. Ingat kita kuliah di Ponggok. Maka saya bilang teman-teman, saudara-saudara saya dari sahabat-sahabat Borke yang masih menjabat dari kepala desa belum terlambat. Masih ada waktu membenahi desa masing-masing dengan alamnya diberdayakan. Ya kan? Itulah yang kita harapkan. Bahkan di sini semua kegiatan badan usaha itu menjadi PAD desa. Ini yang kita harapkan. Jadi nanti desa kita, perusahaan-perusahaan desa paling tidak ada penyertaan modal dan kita diberikan saham maupun 0,% untuk pengelola desa. Oke, hashtagnya peringati Hari Desa, wisata dan belajar. Dan belajar. Ya. Untuk perubahan ke depan desa lebih baik. Oke, mantap Pak. Jalan ke sana Pak. Ya, kita mengikuti terus. Karena memang kita harus punya alasan dan yang kuat. Kemudian bagaimana kita memilih Desa Ponggok menjadi pusat perayaan atau peringatan Hari Jadi Desa. Dan rupanya Pak Surta tahu persis bagaimana memperingati ini tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar upacara, tetapi kemudian juga mengedukasi peserta yang akan dihadirkan di peringatan Hari Desa di Ponggok ini. Kira-kira begitu. Mantap pokoknya. Dan seluruh komunitas desa yang bergabung di Desa Bersatu ini menjadi penting untuk hadir dalam acara ini. Ini kolam renang ketiga. Ya. Yang ada sekitar ke RW-an sini. Oke. Udah kita kolam renang, bayangkan. Siapa yang nggak tertarik? Merinding kita ya. Merinding, saya bisu sekarang. Rasa bisu. Iya, Pak Surta ini pernah pidato berapi-api di hadapan presiden. Di sini bisu kan? Saya merasa kecil oleh Sampai kan ya? merasa kecil oleh kades Ponggok itu. Kecil. Nah, bayangkan ini. Iya. Nah, ini homestay. Ya. Ya, kita lihat tuh. Bumi Tirta Village. Eh. Ya. Ini bayangkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bumi Tirta Village diresmikan oleh Egonal Eko BNI. Wah, BNI CSR ya. CSR. Ya. Bayangkan megah dan mewahnya. Ini seorang leadership yang mendapat sebuah trust, kepercayaan. Ini dari CSR-nya. Kalau sudah begini, kebayang gak kita tuh? Ya. Indahnya latihan. Keras di hadapan Presiden Jokowi, matiku tuh di. Di Ponggok hatiku tuh. Aku bener-bener bisu ini dari kemarin langsung bayangkan. Oke. Nah, ini tempat peristirahatannya. Oke. Ada kolam renang. Villa-villa ya. Ya kan? Ini homestay-nya. Kebayang nggak tuh? Bener-bener indah. Nah, dia per klaster lagi ya. Ya. Dibuatnya per klaster. Tidak dijadikan satu. Ya. Sayang ini kalau kawan-kawan baik Oh, kepala kalau desa, kawan-kawan datang. perangkat desa, BPD, kita peringati Hari Desa sekaligus bagaimana kita belajar desa menjadi lebih maju. Itulah yang ada di otak Pak Surta. Dia mengatakan pidato berapi-api di hadapan presiden, mati kutu di Desa Ponggok. Tahu nggak gajinya berapa? Nah itu dia, penting Wah, itu. hebat sekali. Ya, Gaji kepala desa hampir 30 juta. wes, Gaji perangkat desa Yes. 10 juta. wes. Gaji RW itu 3 juta. Nah, Kepala dusun 6 juta. wes. Itu gaji pokok dia. Dahsyat. Nah, belum gaji pendapatan dari pengelolaan. Iya, Hebat kan itu? mantap. Bener-bener ini. Ya, itulah kenapa Desa Ponggok kita pilih dari Desa Bersatu untuk menjadi pusat perayaan Hari Desa. Alasannya sudah cukup jelas, sangat realistis. Bahkan tadi disampaikan Pak Surta Wijaya, pidato di hadapan presiden berapi-api, mati kutu di Desa Ponggok. Iya, dengan apa? Dengan karya nyata Iya. kepala desa Ponggok dengan masyarakat Ponggok. Iya. Dengan lembaga desanya. Top
super top. Mantap. Oke, thank Oke, you. makasih. Yuk.